Phoenix Ladies Radio Station, Hai Finars, masih balik lagi barengan sama Alfi. Yang tadi sih udah ngobrol sama Sandrina. Kalau Alfi sekarang bakal ngobrol terkait tentang dunia kesehatan. Apalagi ini juga makin pesat, apalagi juga telah membuka berbagai peluang profesi yang memiliki peran yang sangat penting juga dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, salah satu profesi kesehatan yang semakin dibutuhkan ini adalah fisioterapis, Finars, yaitu tenaga kesehatan yang berfokus pada pencegahan, pemulihan, dan juga peningkatan fungsi gerak tubuh seseorang akibat cedera, penyakit, maupun kondisi tertentu. Namun demikian, masih banyak juga siswa atau lulusan dari SMA atau SMK dan juga masyarakat yang belum paham nih secara menyeluruh tentang fisioterapi itu seperti apa, baiknya kayak gimana juga ya, dan bidang keilmuannya juga seperti apa, dan juga proses pendidikan maupun prospek karir yang dapat diraih setelah lulus. Dan sebagian besar juga masih menganggap kalau profesi di bidang kesehatan itu cuman terbatas pada dokter, perawat, atau bahkan mungkin bidan gitu ya. Padahal ada fisioterapi yang memiliki peran strategis dalam sistem pelayanan kesehatan modern. Sore hari ini, Vinars, Alfi bakalan ngobrol sama Dr. Tanjung Subrata M. Repro Ivo K. Eberm selaku Kaprodi dari Fisioterapi FKIK Unwar. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Alfi. Widih. Selamat sore, Finers. Nah, cakep banget tuh. Suaranya udah semangat banget nih, Dok, sore hari ini ya. Pasti semangat pagi berarti, Dok, ya? Syukur, ya. Nah. Selalu kan selamat pagi. Iya, benar. Katanya motivator, ya. Wis. Tapi kalau di sini sih kita lebih ngomongin soal kesehatan dulu, Dok, ya. Pasti. Ngomongin soal fisioterapi ini, Dok. Ini kenapa fisioterapi menjadi profesi yang makin dibutuhkan saat ini? Menurut dokter gimana? Oke, ya. Jadi teman-teman Finers ya, terima kasih kesempatannya ke Alfi ya bisa sharing di sini. Jadi dunia fisioterapi ini kan sangat unik ya. Iya. Dia bisa berperan sebagai nakes di garda pertama ya, dari klinik, rumah sakit dan seterusnya ya. Kalau kita lihat sekarang ke rumah sakit ya, wah tuh antriannya berjibun tuh fisioterapi. Kenapa? Ya dengan syukurnya ya dengan adanya BPJS sekarang orang yang gangguan saraf bisa dirujuk ke fisioterapi, gangguan habis operasi patah tulang dia ke fisioterapi, macam-macam lah ininya. Itu pertama. Terus kedua, fisioterapi juga bisa praktek mandiri seperti dokter, seperti perawat ya, bahkan mungkin sekarang ini perkembangannya sangat pesat. Kenapa? Karena tadi kata Mas Alfi kan orang sudah mulai lifestyle-nya, habitnya dia tanda petik ya aktivitas yang agak ini ya resiko cedera ya, dia mau futsal, dia pedal, macam-macam lah ya, atau dia yang high impact exercise segala macam, ada high rock dan seterusnya. Nah, itu kan potensi cederanya lumayan tinggi. Nah, ini kan kesempatan mereka sebagai nakes profesional yang bisa praktek sendiri. Nah, kemudian ya tadi ya menyambung aktivitas fisik tadi juga. Di dunia kebugaran sendiri pada ya hingga per hari ini ya, itu kan memang belum ada yang benar-benar pendidikan formal yang mengcover. Ya, oke, contoh lah saya katakan mungkin yang di pusat kebugaran kayak personal trainernya ya. Itu kan kalau kita tanya pendidikannya apa? Ya akhirnya ya mungkin semacam kayak sertifikasi yang 1-2 hari kan. Saya sering katakan TK aja 2 tahun, masa lu jadi PT 2 hari? Lu belajar apa 2 hari? Ya kan? Tapi dengan adanya fisioterapi yang tentu pertama ya, secara struktur ya, karena kebetulan ini kan S1 ya, secara struktur pendidikan kurikulum ya, dia belajar selama paling tidak 4 tahun loh untuk S1 loh ya. Belum nanti dia profesi nambah setahun dan seterusnya. Nah, disinilah kebetulan kami di FKIK Warmadewa dengan prodi fisioterapi yang baru ya, sangat baru ini, kami memiliki memfokuskan keunggulan terkait anti-aging dan fitness fisioterapi. Nah, disinilah mungkin membedakan ya dengan prodi yang lainnya, bahwa mereka ini akan diberikan pembekalan atau ilmu, keterampilan ya, skill yang terkait anti-aging dan fitness. Contohnya seperti apa, Contoh seperti ini ya. Misalnya, sekarang kan banyak nih ya teman-teman di personal trainer kan, wah ngajarin ini ya, bahkan sekarang berkembang ada cabang pilates, ada banyak cabang lah ya. Tapi kadang dasarnya kan lemah banget. Kenapa? Oke, semua gerakan dasarnya 2, anatomi dan biomekanik. Nah, sekarang belajar anatominya kapan? Anatomi itu paling tidak ya, kita kalau di kedokteran tuh bisa itu bisa 1-2 tahun tuh anatomi doang kan? Iya. Ya kan, satu bidang itu aja, Dok, ya? Bidang itu dong ya. Oke. Gimana yang materi 1 tahun tuh diselesaikan dalam waktu 2 hari.
Itu baru anatominya, belum latihannya, belum biomekanik dan seterusnya. Nah setidaknya anak-anak atau calon-calon mahasiswa ini kan kita akan didik ya, karena 4 tahun kan saya rasa waktunya cukup panjang ya. Jadi jadi nanti itu kita bagi ya. Jadi sampai semester 6 itu sifatnya reguler ya. Jadi sesuai dengan kurikulum dari AFK ya, Asosiasi Pendidikan Tinggi Fisioterapi kan standar ya. Nah kemudian dari semester 7-8 itu mereka kita berikan pendidikan kekhususan. Contoh kalau di kami ya, kekhususannya adalah tentu pertama kan anti-aging fisioterapi, terus kemudian ada namanya fitness assessment. Mengakses mereksa. Itu ibarat kayak dokter sebelum ngasih obat periksa dulu. Kadang maaf ya kalau kita di pusat kebugaran datang ya mungkin diperiksa berat badan segala macam, udah kasih program. Yang lainnya kebugaran kardiovaskulernya gimana, kekuatan otot gimana, daya tahan jantung paru gimana, kan hampir nggak pernah dilakukan. Ya. Nah di sini itu. Terus berikutnya tentu karena kita kaitannya anti aging, karena begini ya, pada saat kita sudah usia 30 tahun ke atas, itu lean body mass kita, terutama massa otot kita tuh akan berkurang 1-3% setiap 10 tahun. Setiap 10 tahun dong? Dilatih itu kurangnya 1%, nggak dilatih kurangnya 3%. Dilatih aja pasti berkurang. Masih berkurang, ya apalagi kan? tidak dilatih. Jadi kembali masalah nanti pada lansia itu, kalau kita kembali ya bicara prevention, justru di usia lebih awal dong, di 30 sebelum dia turun kita latih. Salah satunya apa? Latihan beban, resistance training. Nah selama ini orang kan menganggap kayak gini Alfi ya, tapi kan saya sudah olahraga, saya kan sudah yoga, saya kan sudah pedal. Saya sudah ikut fun run, udah keringet banyak. Iya. Selalu saya katakan, contoh seperti ini ya, saya katakan, pada saat rambut kita kotor, kalau Alfi rambutnya kotor ngapain? Keramas. Iya. Tapi enggak, saya maunya mandi. Kan sama-sama olahraga, sama-sama membersihkan diri kan. Tapi kan saya sudah mandi. Nah, itulah saya katakan kecerdasan kita akan bersih jauh lebih cerdas daripada kecerdasan kita akan sehat dan bugar. Banyak seperti itu. Jadi alasannya, wah tapi kalau keramasnya ini nanti rambutnya rontok. Nah, apa bedanya kalau kita latihan? Semua latihan pasti punya efek resikonya, Alfi ya. Iya benar. Artinya, nah disinilah pendidikan yang proper ya, yang terstruktur, kita berusaha menekankan namanya aspek safety, keamanan. Jadi tidak hanya sekedar keluar keringat, nggak sekedar hanya berat-beratan ngangkat, tapi ada aspek safety, seberapa resikonya segala, karena semua aktivitas juga kita keluar rumah aja beresiko. Iya benar dok. Iya kan? Iya. Jadi kita ngomong di sini aja mungkin kadang beresiko juga ya dok ya. Iya karena virusnya mapar ya. Iya benar. Tapi artinya dengan kita kembali ya, dasar edukasi yang kuat dan proper yang dengan terstruktur, sehingga nanti kedepannya selain mereka tadi menjadi fisioterapi dengan sekian banyak lapangan kerjanya. Di luar itu mereka bisa ya, kalau sekarang industrinya mungkin kita lihat lah, pusat kebugaran itu kan gak usah jauh-jauh lah, Denpasarnya mungkin lebih dari 20 yang gede loh ya, yang gede ya. Saya bahkan yang kecil-kecil di Denpasar di satu kawasan di Renon ini deh dok. Iya, udah banyak banget nih pusat-pusat kebugaran itu kan. Karena memang kita ada tren itu kalau nggak salah pasca COVID ini masyarakat mulai lebih aware. Iya. Kalau dulu kan udah kalau gini ya gue minum obat, ya kan udah tensi tinggi gue minum obat hipertensi, kolesterol ini kasih obat kolesterol, gula, ya kan? Hanya sebatas itu saja. Tapi begitu COVID kemarin kan terbukti obat-obat itu ternyata nggak bisa Belum ngelawan. tentu efektif. Ya bukan saya nggak bilang nggak efektif ya, tapi obat itu untuk sakit ya. Tapi untuk sehat enggak. Sekarang kalau sehat mau kasih obat apa? Paling vitamin suplemen, akhirnya malah dagang jadinya kan. Nah, benar juga sih. Nah, disinilah artinya dengan kita mengolah fisik kita, karena artinya apa? Fisik yang dilatih itulah sumber sehat itu sendiri. Jadi cuma sekarang proses latihnya gimana kan gitu kan. Iya. Wah, ini menarik banget sih Viners ya. Kalau ngomongin mungkin tentang secara general tadi mungkin ya dok ya, kita bilang tentang fisioterapi itu seperti apa. Tapi yang mungkin Alfi ingin tanyakan juga adalah terkait dengan kurikulum atau perkuliahan yang diterapkan selaku mungkinnya nanti mahasiswa dari Unwar ingin belajar gitu sebelum menghadapi dunia kerja, itu yang diajarkan di sana apa aja tuh dok? Kalau kebetulan kita menerapkan sistem blok ya, jadi contoh saya semester 1 kan tentu karena semester 1 pasti sifatnya namanya ilmu biomedik ya, jadi ilmu dasar anatomi, fisiologi segala macam lah semester 1. Nanti begitu masuk semester 2 kita sudah mulai dengan ilmu-ilmu fisioterapi kayak biomekanik, terus kemudian ada fisika gerak, terus kemudian kelistrikan tubuh, karena fisioterapi kan dipakai beberapa alat yang kayak TENS mereka harus tahu ya dasar-dasar fisika. Nanti
semester 3 sudah mulai lebih spesifik kan, geriatri untuk orang tua, pediatri untuk anak-anak, neuromuskular, rehab dan seterusnya. Jadi kelompokkan gitu ya, dikelompokkan ya. Sampai nanti semester 7 baru kita mulai kekhususan. Nah, kebetulan materi kekhususan tadi kebetulan saya lanjut ya, tadi kan ada anti aging fisioterapi, fitness assessment, terus resistance training yang tadi ya. Jadi mau nggak mau Anda jadi tua tuh otot Anda akan susut. Jadi solusinya apa? Ya tadi latihan beban. Nggak ada yang lain. Nggak bisa pakai yoga, nggak bisa pakai pilates, nggak bisa pakai pedal. Kayak tadi rambut Anda kotor ya udah keramas. Nggak bisa dengan gosok gigi rambutnya bersih, nggak bisa ya. Meskipun sama-sama membersihkan. Ya. Itu resistance training. Terus kemudian namanya corrective exercise. Nah contoh salah satu ya. Kita misalnya nggak usah jauh-jauh dah, kita di kantor kayak Alfi kan mau nggak mau kan duduk nih sekian jam kan. Bener, itu ada bagian otot tertentu yang akhirnya harus menopang spine-nya, tulang belakang Alfi untuk posisi tetap duduk. Iya benar-benar. Nah itu yang kita sering misalnya ada namanya oversitting syndrome ya. Jadi gimana ngatasinnya? Terus misalnya Alfi right handed kan otomatis tangan kanan lebih dominan kan? Iya. Itu ada kecenderungan spine kita akan sedikit bergeser karena yang aktif salah satu di sini. Itulah namanya corrective exercise. Bagaimana kita melihat dari postur seseorang ya. Kadang nggak terasa loh. Terasanya nanti. Begitu kita sudah kepala 5, kepala 6, kok badannya nggak nyaman segala macam ya. Itu namanya corrective exercise. Terus kemudian ada namanya functional training. Nah, contoh pada saat orang sudah mulai 60-70 mau naik tangga susah. Itu nggak bisa sekedar hanya squat loh. Iya benar-benar. Ya kan kita latih sesuai dengan fungsinya fungsionalnya dia. Naik tangga berarti ototnya apa? Berarti latihannya seperti itu. Ya kan dari duduk dia berdiri dan segala macam itu fungsional. Terus kemudian lagi kembali pada lansia terganti kekakuan ya, sendi segala macam itu ada flexibility dan mobility. Dan terakhir adalah tentu therapeutic exercise program. Nah, itulah istilahnya kalau kita bilang saya jabarkan dari kekhususan anti aging fitness fisioterapi kita jabarkan dalam 7 mata kuliah tadi. Nanti semester 8-nya baru kita ya istilahnya magangkan lah mereka. Kita punya kerjasama dengan beberapa pusat kebugaran. Jadi kita magang ya sama nanti mungkin PT yang sudah punya pengalaman segala macam, mereka bisa ikut di sana jadi tahu seperti ini tuh melatih kan. Gitu. Oke. Tapi terkait dengan apa saja tadi yang dokter bilang yang diajarkan di Universitas Warmadewa, dari fasilitas laboratoriumnya pun apakah sangat didukung dari Universitas Warmadewa? Ya itu kembali ya tentu salah satu mungkin yang membedakan kita ya. Kalau laboratorium standarnya misalnya kalau kita kebetulan kan kita di kedokteran kita sudah punya lab anatomi yang mungkin bisa dikatakan paling lengkap, paling canggih se-Indonesia Timur ya. Boleh nanti dilihat langsung ya lab anatominya. Jadi kalau biasanya standar anatomi kan ini ya namanya kadaver ya, jenazah yang diawetkan itu kan pakai formalin, itu kan keras ya, baunya menyengat. Ini kita juga ada yang sifatnya ini yang yang dibekukan. Jadi benar-benar kayak badan orang di freeze gitu. Di freeze. Jadi kita punya ada 6 lemari pendingin ya. Jadi nanti setelah saya pakai ya udah jenazah tadi kadaver tadi dimasukkan. Jadi itu pertama fasilitasnya. Terus kemudian tentu yang terkait fisioterapi, kita ada lab neuromuskular, manual terapi, pediatrik, kemudian rehab. Nah, yang khusus ini adalah lab kebugaran. Lab kebugaran ya tentu jangan dibandingkan sama fitness mega gym yang ini tapi setidaknya sudah proper lah ya. Ada beberapa alat penunjang tentu kayak treadmill, cycling, power rack, Smith machine, jungle, dumbbell pack segala macam, sehingga di lab tadi mahasiswa nggak hanya dia belajar atau dia praktek latihan beban, latihan fungsional dan seterusnya, itu juga bisa sebagai tempat riset. Contoh ya. Mungkin teman-teman atau para fitness ya kita tahulah kita di dunia influencer ini kan banyak informasinya ya. Ada yang mengatakan misalnya gerakan hand press ya, ini segini nih shoulder, segini chest, segini tricep. Nah di situ kita bisa bantah dengan sains. Jadi kita ada suatu alat yang bisa ngukur nih otot ditempelin elektroda, nanti kelihatan tuh bener gak seperti yang beliau katakan kan gitu kan. Jadi ada risetnya juga ya. Jadi artinya apa yang kita sampaikan, saya nggak klaim bahwa apa yang kita katakan pasti benar, nggak ya. Tapi apa yang kita sampaikan ada dasarnya,
ada evidence-nya, ada scientific behind-nya. Oke. Jadi nggak asal ngecap lah misalnya. Nggak asal ngomong aja ya. Oke. Wah, menarik banget nih Viners ya. Berarti kalau ngomongin soal fasilitas laboratoriumnya juga udah nggak perlu diraguin lagi. Ya. Semuanya juga sudah tersedia di Universitas Warmadewa. Ya. Ini menarik banget Viners. Apalagi buat kamu yang lagi dengerin sekarang ya. Mungkin nanti di segmen selanjutnya Alfi bakal ngobrol lagi sama Dr. Tanjung lebih detail terkait tentang mungkin di luar dari itu, apakah belajar di luar juga, apakah seperti apa ya Viners ya. Buat kamu, so don't go anywhere. Phoenix Ladies Radio Station balik lagi barengan sama Alfi di sini Viners, yang masih ngobrol juga ini terkait dunia kesehatan khususnya fisioterapi dengan Dr. Tanjung Subrata selaku Kaprodi Fisioterapi dari FKIK Unwar. Selamat sore dok. Sore Alfi. Nah kita lanjut lagi nih ngomongin soal tadi mungkin dokter udah ngejelasin terkait apa yang diajarkan, terus juga fasilitas yang ada di Universitas Warmadewa khususnya di Kaprodi Fisioterapi FKIK Unwar sendiri. Terus kalau misalkan Alfi juga pengen nanya nih dok, selain akademik, kira-kira ada kegiatan apa saja nih yang bisa diikutin sama mahasiswa untuk mengembangkan diri? Oke. Kebetulan kalau kita di S1 ya, untuk terasa 1 kan memang salah satunya diwajibkan punya sertifikat pendamping ijazah. Pendamping ijazah. Nah, kebetulan jadi selain saya di FKIK, kami bersama teman-teman membentuk suatu akademi, Fitness Professional Academy yang tadi ya mewadahi atau menjembatani ya kesenjangan tadi, pengetahuan tadi. Jadi kalau ya kita bilang mungkin teman-teman banyak tahu ya sertifikasi kayak personal trainer tuh 2 hari 3 hari, kita lamanya 6 bulan setara 1 semester ya. Ada 6 level ya. Jadi kayak level 1-nya tuh basic anatomy, basic fisiologi, basic biomekanik dan seterusnya sampai nanti di terakhirnya lah istilahnya. Jadi itu sifatnya yang teori kita online kan, yang yang sifatnya praktek. Nah, dia nanti harus ke Bali jadinya. Jadi tiap 2 bulan sekali lah dia ininya. Jadi ada kita buat semacam small group Alfi. Jadi satu instruktur dia hanya membawahi 5 sampai 10 orang. Jadi tiap orang misalnya gerakan squat, tiap orang melakukan gerakan tadi, kesalahan langsung dikoreksi. Namanya small group practice. Nah, nanti besoknya namanya small group examination, dia melakukan dinilai. Jadi ada ininya, ada kayak scoringnya ya. Preparation berapa, from 5 to 0. Kalau 5 excellent, 0 berarti nggak bisa kan. Di scoring berarti di scoring. Jadi nilai prakteknya itu benar-benar kayak kita praktek di kedokteran. Kita praktek kedokteran misalnya jahit, ya kan, pegang napudernya gimana, pegang pinsetnya gimana, itu ada kayak checklistnya ya di berapa. Nah, jadi mahasiswa tadi selain dia misalnya ya, dia belum, karena untuk fisioterapi kan dia bisa praktek setelah setelah profesi. Jadi 4 tahun 8 semester itu adalah S1. Kemudian nanti dia lanjut profesinya 1 tahun, jadi kurang lebih 5 tahun. Nah, selama proses itu misalnya dia tertarik di bidang kebugaran, dia bisa nyambi sebagai seorang personal trainer. Jadi kita memfasilitasi mereka dengan pelatihan atau sertifikasi yang lamanya 6 bulan, sehingga setelah 6 bulan mereka juga misalnya pagi dia di kampus belajar, sore dia bisa jadi part time personal trainer part time, ya kan. Jadi dia bisa dapat income. Tampilnya tentu ngasah skillnya kan, karena yang namanya kita di kampus kan pertama knowledge, kedua skill. Nah, begitu knowledge dan skill ini dipadukan jadilah suatu kompetensi. Jadi kompeten nggak dia nanganin orang, gitu loh. Kalau skill mungkin untuk latihan sendiri ya, tapi begitu dia praktekkan ke orang, bisa nggak dia melakukan diimplementasikan ke orang lain? Implementasinya gimana? Gitu. Jadi ya harapannya nanti mahasiswa tadi selain dia memang belajar, dia juga bisa ya part time bekerja ya, jadi bisa mungkin ya income dan lain sebagainya lah. Apalagi sekarang kan Gen Z sekarang kan memang passionnya, saya lihat ya passionnya kan memang ngarah ke sana ya. Jadi dapat ilmu, dapat skill, dapat kompetensi, di saat yang sama badannya jadi lebih bagus, lebih sehat. Nah itu dia Viner. Sehat mungkin adalah tapi yang paling penting adalah niat dan usahanya dulu ya dok ya, bisa dibilang. Kalau masalah niat itu saya sering mengatakan seperti ini Alfi. Kayak gimana dok? Kalau niat itu suatu bilangan, maka usaha adalah pengalinya. Wow. Sebesar apapun niat, kalau usahanya 0, hasilnya adalah 0.
kata-kata hari ini nih dari Dokter Tanjung nih. Ya, buat winners juga nih, keren. Ya. Oke, nah kalau ngomongin soal tadi kan terkait prospek bekerjanya gitu ya, Dok ya. Mereka juga bisa sambil nyambi terus juga sambil kuliah jadi personal trainer, sorry. PT gitu. Terus lulusan dari fisioterapi ini juga nantinya selain itu apakah bisa kerja di mana aja? Mungkin selain buka praktek sendiri gitu atau gimana? Yang pertama tentu yang paling besar sekarang kan adalah di rumah sakit. Karena pasiennya ya apalagi dengan adanya di support BPJS kan mereka yang kalau dulu kan mereka mikir ya, aduh fisio ini biaya segala macam, tapi sekarang dengan adanya BPJS kan ya di cover ya. Jadi pasien stroke bisa ke sana, pasien gangguan saraf ke sana, pasien pasca operasi ke sana, pasien gangguan nafas juga. Ya jadi fisio tuh benar-benar ini ya kayak ahli gizi kan dia bisa kemana-mana. Kemana aja. Ya. Terus kedua klinik ya. Apalagi sekarang kita di dunia pariwisata ya. Kalau kita main ke Canggu atau wah tuh tiap pengkolan ada klinik fisioterapinya sekarang ya. Ya gitu ya. Terus ketiga tadi sebagai praktek mandiri. Mandiri. Nah keempat, ini cukup unik ya, Viners ya. Selama ini Bali kan identik salah satunya dengan kegiatan spa ya. Dulu ya, mungkin saya kilas balik, itu spa itu kan di bawah dinas pariwisata. Nah sejak Januari 2025 keputusan MK mengatakan bahwa sekarang spa itu di bawah dinas kesehatan. Nah yang jadi masalah dari dinas kesehatan nih, siapa yang paling lilit dengan spa? Kalau dokter ya saya nggak bilang nggak ini, tapi kan kayaknya agak jauh juga ya. Perawat juga mungkin nggak, bidan. Nah yang paling dekat terkait spa massage segala macam, yang tahu teknik manual terapi kan fisioterapi. Ya, nah, kalau di fisioterapi namanya manual terapi ini dengan tangan ya. Kalau kita kan bilang massage ya. Manual terapi yang memang nanti secara anatominya lumayan kuat, fisioterapi. Dan kan? lebih tahu lebih dalamnya. Jadi mereka dan secara kompeten jelas nakes. Ya kan? Lulusan perguruan tinggi, bukan sertifikasi abal-abal, sudah kompetensi. Jadi di Bali ya tadi spa, belum lagi nanti ada aktivitas misalnya di Bali kayak aktivitas retreat. Yang retreat ini kan nggak semua orang datang muda, rata-rata ya kalau namanya retreat kan costnya gede kan biasanya kalau udah harganya ini kan pasti 50 plus lah ya. 50 plus dengan sekian resikonya loh. Kita buat retreat, misalnya kita buat hiking kemana misalnya kan, kita resikonya gede juga tuh. Resikonya gede. Nah, kalau ada apa-apa misalnya naik amit-amit ya, Dok ya, amit-amit ya. Sekarang sehebat-hebatnya ambulan emang bisa naik ke puncak gunung kan nggak bisa. Ya nggak bisa dong. Nah sekarang misalnya nih dia setidaknya sebagai seorang fisioterapi kan dia dibekalin juga pendidikan kesehatan ya. Dia harus bisa CPR, pertolongan pertama segala macam. Jadi saya rasa peluangnya akan, apalagi sangat di Bali ya dengan industri yang kita sebut sebagai wellness tourismnya. Wah, itu yang paling dekat ya salah satunya adalah fisioterapi. Wow, tuh Viners. Jadi nggak perlu khawatir lagi terkait tentang lulusan fisioterapi nanti kerjanya di mana aja. Banyak tadi semuanya udah dijelasin sama Dokter Tanjung gitu ya. Satu saya lupa tadi. Apa Dok, boleh silakan ditambahkan. Passion ya. Jadi kenapa selama ini kan orang menganggap Senin itu sudah paling malas deh. Hari Senin itu hari yang karena mereka passionnya nggak di sana. Ya kan, mau masuk kantor tuh rasanya berat banget kan. Begitu Jumat rasanya merdeka. Ya kan. Tapi kalau kita passionnya di sana, itu setiap Senin, Selasa, Rabu itu jadi kayak weekend semua tuh. Ya kita menikmati. Memang kita sukanya misalnya ya, kebetulan kayak saya main juga passionnya di sana. Jadi suasana gym fitness tuh sudah ini banget gitu loh. Tiap hari datang pun nyaman karena interestnya sudah ke sana. Di sana. Jadi adalah suatu yang saat passion bisa menjadi karir. Wow, keren banget. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ya, Dok ya, kalau misalkan siapapun itu bebas atau cocok memilih jurusan fisioterapi. Kalau menurut dokter gimana? Saya pikir ya tentu ada kriterianya juga ya. Maaf ya, misalnya ya ada istilahnya kecacatan fisik misalnya, karena fisioterapi kan identik dengan terapi fisik ya. Ya misalnya untuk massage kan mau nggak mau dia harus punya 2 tangan. Dia harus punya strength segala macam lah ya. Jadi akan banyak melibatkan fisik. Jadi kalau dengan keterbatasan itu kan tentu akan menyulitkan juga kan. Terus dia juga harus punya selain intelijensia ya tadi kepekaan ya. Karena kan tadi pada saat dia melakukan manual terapi dia harus kemampuan meskipun itu bisa dilatih ya, tapi kalau kecacatan susah, Dok. Maaf ya, misalnya dia punya disabilitas hanya
punya satu tangan lah. Sekarang mau terapinya gimana dong? Iya, benar-benar. Gitu. Jadi ya tentu cuman memang tidak se-complicated di kedokteran ya. Kalau kedokteran kan lebih complicated lagi jadinya ya. Tapi untuk fisioterapi saya pikir sepanjang fisiknya normal, intelijensianya sense healthy dan fisioterapinya bisa. Mau kenapa enggak gitu ya? Enggak ya, bahkan sorry to say ya, bahkan kalau kita tahu kan ada blind massage. Oh iya, bisa. Saya pernah dengar tuh juga dok. Bisa juga ya berarti. Dan mereka dilatih. Jadi ada pelatihan khusus untuk para tunanetra adalah melakukan ini massage. Oh. Ya, tapi kan tetap harus pakai tangan kan. Iya benar juga kan. sih. Jadi meskipun mungkin mata enggak. Nah tadi saya bilang sensitivitasnya dia bisa merasakan ini otot yang bermasalah, dia melakukan fokus terapi di sana. Oke, ya. Wah, seru banget nih kalau ngobrol sama Dokter Tanjung nih. Tapi kalau ngomongin soal proses untuk seleksi masuk program studi fisioterapi Unwar. Nih Dok, ada yang nanya nih. Dok, akhirnya aku mau deh Dok, tertarik deh. Gimana sih Dok mau masuknya? Oke, nanti mungkin pertama kita bisa masuk ke websitenya Warmadewa dulu ya. Jadi itu kan kita ada program penerimaan mahasiswa baru. Oke. Nah, kebetulan atas kebijakan dari rektorat dan yayasan kita istilahnya kita free-kan nih ya untuk angkatan pertama ya. Kita free-kan uang sumbangannya. Jadi jadi ya kita ingin benar-benar ya. Jadi artinya niat baik ini supaya menjadi baik juga kepada masyarakat. Kita berusaha jadi kita berusaha meminimalkan ya biayanya. Jadi nanti teman-teman atau adik-adik yang memang tertarik silakan bisa masuk ke websitenya Universitas Warmadewa www.warmadewa.ac.id ya. Nanti dari sana bisa nanti ke ini bagian pendaftaran. Nanti kan ada khusus ini prodi fisioterapi. Nanti syaratnya pun kita nggak buat yang terlalu ribet lah ya. Memang ada tesnya tentu karena ini ya adik-adik nanti untuk nakes ya, kembali untuk nakes. Salah satu syaratnya mereka harus mengikuti ujian kompetensi nasional. Semua nakes, dokter, perawat, bidan, fisioterapi semua. Ya. Nah, jadi artinya misalnya mungkin adik-adik ya tentu yang diprioritaskan dari jalur IPA. Kalau IPS agak susah nanti ya karena kan terkait karena ini kan sangat biologi banget lah ya. Ada fisika, ada biologi ya, dua itu terutama ya. Jadi dari IPA akan lebih mudah lah kita ininya ya. Jadi nanti memang ada tesnya. Jadi begitu bisa dinyatakan lulus ya udah nanti mendaftar ulang. Inilah kita sangat permudah dan peringan. Jadi proses semuanya sangat mudah dan ringan sekali. Semuanya juga bisa dicek di websitenya Warmadewa di sosial media. Sosial medianya semuanya kita juga bisa atau langsung ke sosial media IG-nya Kedokteran Warmadewa juga bisa. Ya, jadi kita sangat welcome ya. Iya. Datang langsung ke kampusnya bisa dong? Boleh, monggo. Jadi kalau orang tuanya ragu silakan datang. Kita bisa ajak nanti tur kampus ya. Jadi bisa melihat fasilitas kita. Ya tentu kita nggak bisa seperti fakultas lain atau universitas lain yang sudah sekian tahun ya, tapi setidaknya kita usahakan untuk kebutuhan minimalnya sudah sangat memadai ya. Tapi kalau untuk fasilitas kedokterannya kita bisa katakan kita di atas rata-rata. Wow. Kalau nggak percaya bisa main langsung ke kampusnya Finars ya. Oke Dok, ini mungkin karena waktunya sangat terbatas juga. Mungkin terakhir dari Alfi nih Dok, closing statement nih. Kalau misalkan ada teman-teman yang mungkin masih sekolah terus nanti cita-citanya pengen kerja di bidang kesehatan, terus dia nggak mau jadi dokter, justru maunya menjadi seorang fisioterapi. Nih, gimana Dok? Boleh closing statementnya seperti apa? Iya, jadi kembali ya teman-teman. Di dunia kesehatan itu kan sebenarnya luas banget. Selama ini kan orang identik kesehatan itu dokter. Ya kembali dokter itu sebagai manusia dia juga punya keterbatasan ya. Nah terutama fisioterapi ini kan bisa dibilang seperti dokter yang nggak pegang obat, nggak pegang suntik, nggak pegang pisau. Ya kan. Makanya pernah saya ini ya. Jadi kenapa Jepang itu sangat hebat dalam dunia bela diri. Jadi pada zaman ini kalau teman-teman yang suka anime, ya dulu kan Jepang ada namanya Sengoku Jidai ya, jadi perang segala macam. Suatu saat shogunnya Toyotomi Hideyoshi udah semua rakyat nggak boleh pegang senjata, yang pegang senjata hanya samurai. Nah sekarang nggak pegang senjata terus mau bela diri pakai apa? Akhirnya mereka ngelatih tangan kakinya. Makanya karate itu kan tangan kosong. Ya kita tahu karatenya berapa cabang tuh, belum jujitsunya belum. Artinya dengan tidak dikasih senjata mereka mau nggak mau akan melatih tangan kosong. Nah sebagaimana adik-adik fisioterapi itu nanti kalian memang tidak dibekali obat,
tidak dibekali suntik, tidak dibekalin pisau. Nah, kalian akan dibekali tangan dan kaki untuk menyehatkan masyarakat. Untuk menyehatkan masyarakat. Oke, terima kasih Dokter Tanjung. Sekali lagi ini karena keterbatasan waktu juga, mungkin nextnya bisa main-main lagi ke Phoenix ya Dok ya. Kita bakal banyak ngobrol terkait dengan fisioterapi juga. Mudah-mudahan. Ya, amin. Terima kasih sekali lagi Dok. Terima kasih Alvin.